wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Bencongan TV dengan program bedah gagasan daripada calon anggota legislatif di daerah-daerah Tangerang dan Banten. Saat ini saya sedang bersama dari salah satu calon anggota legislatif dari Partai Umat, ya, yang bernama Bapak Safrul Hidayat, benar Pak ya? Betul. Ya. Oke, Bapak Safrul Hidayat, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Mungkinan Bapak untuk sekarang lagi capek-capek ini Pak ya mungkin ya? Iya, schedule padat, terus ya banyak kegiatan lah ya. Iya, banyak silaturahmi juga ke sana kemari ya. Betul. Oke, Bapak, boleh perkenalan diri dulu nggak sih Pak? Bapak untuk profil-profilnya gimana gitu. Oke. Silahkan Pak. Baik, terima kasih ke tim Bencongan TV mengundang saya untuk bisa hadir, ngobrol, sharing di bedah gagasan ya. Nama lengkap saya seperti yang tadi disebutkan, Safrul Hidayat. Lahirnya di bulan Mei tahun 1968. 1968, berarti sekitar 55 tahun untuk sekarang Pak ya? 55 tahun. Jadi bulan Mei itu waktu itu jatuhnya di bulan Safar. Bulan Safar. Namanya Safrul. Makanya namanya Safrul karena lahirnya di bulan Safar. Saya sekarang berdomisili di Islamic Village di Kelapa II. Ya. Kemudian aktivitas saat ini ada aktivitas bisnis. Saya mengelola toko sepeda, kemudian juga menjalankan bisnis travel umroh bersama dengan istri. Kemudian karena minat dan ketertarikan di dunia politik, sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5-7 tahun yang lalu, jadi pas tahun ini ada kesempatan untuk bisa terjun ke dunia politik, timingnya cukup pas, dan baik secara pribadi maupun secara situasinya. Jadi akhirnya saya coba terjun ke dunia politik melalui Partai Umat. Awalnya bergabung sebagai pengurus IT di DPP, Dewan Pengurus Pusat. Kemudian kita bersama-sama juga di DPP maju menjadi calon legislatif. Dan arahnya adalah ke DPR RI. Arahnya di DPR RI, berarti Banten 3 Pak ya? Ya, dapilnya Banten 3, Tangerang Raya. Gitu. Kalau tadi kan Bapak bilang Bapak ada bisnis di sepeda Pak ya? Sepedaan. Berarti Bapak dengan adanya bisnis di sepeda, berarti Bapak hobi juga dong nih Pak? Hobi. Hobi sepeda juga nih Pak? Betul. Bisa ceritain nggak sih Pak, sejak kapan hobi sepeda? Terus, ya karena kan hobi sepeda ini sekarang lagi marak-maraknya nih Pak ya, mungkin di Tangerang yang kelihatan saya lagi banyak banget. Ada komunitas-komunitas goes lah gitu Pak ya? Iya, betul. Kenapa nih Pak bisa hobi naik sepeda gitu? Iya, hobi serius bersepeda itu udah mulai dari 2018. Jadi sebelum COVID lah ya, sebelum masa COVID atau pandemi. Kemudian 2020 ke sini, ya terkait juga dengan situasi COVID, di mana orang mulai banyak lebih serius berolahraga karena banyak waktu kosong, maka saya pun juga menjadi lebih serius berolahraganya. Gitu kan. Jadi akhirnya juga membentuk komunitas persepedaan, kemudian juga secara rutin sampai sekarang pun masih bersepeda 2 kali seminggu. 2 kali dalam seminggu? Wow. Dalam seminggu. Kemudian ikut event-event juga, kalau misalnya ada goes 50 km, goes 100 km, saya ikut gitu. Kumpulin medali lah. Goes 50 km, goes 100 km, Pak? Ya, betul. Berarti dengan jarak yang lumayan jauh juga Pak ya, 50 km, 100 meter itu kalau kita biasanya udah kita tempuh pakai sepeda tuh, pakai sepeda motor maksudnya kan, udah nggak pakai sepeda lagi. Tapi Bapak Safrul ini ya mohon maaf ya, dengan sekarang udah umur 55 tahun tapi masih kuat ya. Alhamdulillah masih kuat. Berarti secara fisik sangat terjaga nih Pak ya. Alhamdulillah. Nah, kalau hobinya ini selain sepeda ada hobi apa lagi nggak nih Pak? Saya lebih banyak hobinya di olahraga memang. Jadi ada 3 olahraga yang sering saya rutin saya mainkan. Pertama bersepeda, saya fokus di sepeda balap atau road bike. Kemudian yang kedua saya juga bermain badminton, dan yang ketiga running atau lari. Berarti olahragawan juga nih Bapak Safrul ya. Secara fisik terjaga, pokoknya mungkin nanti bisa dikasih nih Pak tips-tipsnya gimana nih Pak. Udah mohon maaf tadi saya ulang lagi, udah umur 55 tahun tapi masih rajin berolahraga, sedangkan buat kita aja nih Pak yang masih muda
banyak yang males Banyak gitu banget. Pak. Kan olahraga Mager lah ya. mager banget, pengennya sekarang main handphone, main Iya, betul. game ya kan. Betul. Boleh dikasih tahu nggak sih tipsnya nih Pak, biar Iya. bisa rajin olahraga? Oke. Jadi olahraga pun sebetulnya harus punya tujuan. Kalau saya membagi tujuannya itu ada 3 ya kan. Pertama, tujuan sebagai aktivitas sehari-hari, artinya untuk menyehatkan badan. Kemudian kalau lebih serius lagi, artinya kita membangun stamina. Ya kan? Lebih serius lagi adalah olahraga untuk profesi atau prestasi. Gitu. Nah, kalau buat anak muda sebetulnya harus pilih yang nomor 2 dan nomor 3. Iya, untuk prestasi. Iya, untuk prestasi. Jadi bangun fisik, stamina dari muda, pasti nanti sampai tuanya kuat. Kemudian kejar prestasi, bisa berprestasi di bidang olahraga tertentu. Ya, kenapa demikian? Karena dia bisa dapat tiket untuk masuk perguruan tinggi dengan berprestasi di bidang olahraga. Oh iya, Gitu, iya. ya kan? Jadi, Jadi kalau kebetulan dia dari keluarga yang kurang mampu, kemudian mungkin secara akademik juga kurang bagus, ya kan? Tapi punya kemampuan, skill dan prestasi di bidang olahraga, misalnya bersepeda, sekarang tuh bisa masuk perguruan tinggi dari jalur prestasi. Gitu. jadi mendapatkan beasiswa Betul, seperti itu Pak ya, dari beasiswa. jalur olahraga. Betul. Jadi untuk beasiswa sekarang juga bukan dari akademik aja nih Pak ya, dari Iya. jalur-jalur lain juga Iya. mungkin siswa-siswa berprestasi Benar, gitu Pak ya. Dan itu malah tanpa tes. Tanpa tes. Tanpa tes. Oh. Tanpa tes. Yang penting dia punya sertifikat atau bukti-bukti bahwa dia memang berprestasi. Aha. Misalnya dia menang di apa namanya ajang sepeda balap kabupaten pertama dia. Kemudian dia pasti punya medali atau piala dan sertifikat ya kan. Nah, kalau dia masuk ke perguruan tinggi nanti, paling dari perguruan tinggi nanti minta surat dari Pemda setempat bahwa ini memang berprestasi di bidang ini, tanggal sekian, prestasinya apa, kemudian itu menjadi bahan verifikasi. Jadi pengesahan dari Pemda Pak ya. Nah, untuk anak-anak muda nih, sekarang jangan khawatir nih. Kalau misalkan mau masuk universitas dari jalur beasiswa mungkin Pak ya. Betul. Bukan cuma akademik aja Pak ya. Dari jalur prestasi pun banyak jalur-jalur yang bisa dimanfaatkan nih Pak ya. Betul. Untuk masuk universitas negeri mungkin Pak ya. Ya, terutama universitas negeri ya. Termasuk juga yang besar-besar seperti UI, UGM, Unpad, dan yang lain itu sudah membuka diri untuk berbagai jalur prestasi. Bahkan anak-anak yang ikut program tahfiz Quran misalnya ya, mereka yang hafal Al-Quran 5 juz, 10 juz, sampai mungkin 30 juz, itu pun sekarang udah banyak yang masuk melalui jalur prestasi di bidang tahfiz Quran. Oh, gitu. Jadi ada juga bidang keagamaan mungkin Pak ya. Betul. Dari tahfiz itu berarti penghafal ya, penghafal Al-Quran. Dari 5, tadi berapa? 5 juz, 10 juz, dan mungkin sampai 30 juz. Itu ada beasiswanya lagi gitu di universitas negeri. Tapi yang penting bahwa program yang dia ikuti itu ada semacam lembaga yang mengesahkan ya. Oh, lembaga yang menaunginya ada gitu. Jadi harusnya mulai dari sekolah nanti punya mitra misalnya dari universitas mana atau pondok pesantren mana ya kan. Kemudian disahkan secara secara sertifikat. Lembaga itu memang terverifikasi sebagai lembaga tahfiz tingkat nasional dan mungkin internasional. Itulah yang memberikan kemudahan buat anak-anak muda gitu loh. Oh, kalau yang saya tahu juga sekarang banyak beasiswa untuk tahfiz ke luar negeri mungkin yang ke Mesir kah atau ke Madinah, Madinah, Saudi Arabia gitu. Ke Qatar juga mungkin ada tuh Pak ya. Qatar mungkin ada. Yang banyak sekarang itu di Turki. Di Turki. Karena Turki sekarang merekrut anak-anak mahasiswa itu langsung dari SMA di Indonesia dengan persyaratan yang mudah. Tapi jalurnya jalur penghafal Al-Quran. Jalur penghafal Al-Quran. Nah, oke. Jadi untuk anak-anak muda muslim nih jangan males-males ngapal Al-Quran nih. Jadi tahfiz sekarang banyak jalurnya, bisa keluar negeri mungkin. Itu beasiswanya udah semuanya kali Pak ya. Yang saya dengar itu sampai ke uang sakunya pun banyak di cover ya Pak. Kalau keluar negeri gitu ya. Oke, kita balik lagi nih ke pribadi Bapak nih kan. Untuk sekarang Bapak mencalonkan diri lewat Partai Umat nih Pak ya. Iya betul. Di DPR RI Dapil Banten 3. Nah, mau tanya dulu nih Pak, kenapa Bapak tertarik nih Pak di bidang politik nih Pak? Kan secara Bapak udah punya beberapa usaha. Ya kalau secara kacamata biasa kan ya udah Bapak udah ada usaha berarti udah settle lah gitu mungkin kan. Kenapa sekarang malah tertarik ke bidang politik yang
mungkin bisa saya bilang butuh perjuangan ekstra dari awal lagi nih, ya kan? Kenapa tuh kok bisa tertarik? Iya, kalau kita sebagai Muslim kan ada hadisnya mengatakan bahwa sebaik-baiknya Muslim adalah Muslim yang bermanfaat buat orang lain atau untuk orang banyak gitu kan. Artinya semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari kita, apakah yang kita kerjakan, yang kita usahakan maupun yang kita perjuangkan, berarti insya Allah kita akan menjadi Muslim yang lebih baik kan gitu. Iya. Nah jadi saya melihat bahwa kalau misalnya saya berbisnis sendiri, mungkin ya bisa melayani masyarakat, customer dan segala macam, tapi mungkin ruang lingkupnya terbatas, mungkin hanya sekitar Tangerang ya kan. Tapi kalau saya maju ke bidang politik, di mana kita tahu bahwa politik di Indonesia saat ini, termasuk juga demokrasinya, Iya. banyak pembenahan yang perlu dilakukan, Betul. kemudian manfaatnya bisa buat semua umat, semua betul. masyarakat gitu ya. Artinya kalau saya naik ke skala yang lebih besar, artinya manfaat yang bisa saya sumbangkan juga menjadi lebih besar. Makanya saya memilih untuk maju di DPR RI. Karena kalau misalnya kita berjuang di sana, itu efeknya kan nasional. Oh, efeknya bisa Ya, di betul. seluruh Indonesia, ya Pak ya? Satu hal aja yang misalnya bisa kita perjuangkan, goal nih di DPR RI, efeknya nasional. Efeknya nasional. Kalau misalnya kita maju di kabupaten, kota media, provinsi, ya benefitnya juga besar. Tapi kalau bisa lebih besar, kenapa tidak? Gitu kan. Nah, kira-kira idenya seperti itu. Mungkin kalau untuk kabupaten atau provinsi ya terbatas Pak ya. Untuk kabupaten kan betul. hanya di kabupaten, misalkan kita kan sekarang di Kabupaten Tangerang nih Pak ya. Iya, betul. Kalau Kabupaten Tangerang hanya segitu aja, atau Provinsi Banten, cuman kan kalau DPR RI bisa yang Nasional. dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia Pak ya. Betul. Nah, saya mau tanya satu nih Pak, mohon maaf nih Pak ya sebelumnya. Siap. Kenapa harus Partai Umat Pak? ya mohon maaf nih Pak, secara kan untuk sekarang Partai Umat masih baru nih Pak ya. Masih baru dan baru lahir kan, mungkin perlu tenaga ekstra juga Betul. untuk memperkenalkan diri Bapak juga dan memperkenalkan Partai Umat juga nih Pak. Nah, kenapa Bapak bisa tertariknya di Partai Umat? Ya, sebetulnya ada hal-hal yang menarik sih kalau joinnya dengan Partai Umat. Yang pertama adalah kalau satu hal yang baru, pendatang baru semangatnya pasti baru dong. Ya, newcomer. Newcomer, kemudian mungkin belum ada masalah dari masa lalu. Itu kan penting juga tuh. Ya kan belum ada PR masa lalu, ya kan. Tapi bukan berarti belum berpengalaman. Betul. Jadi kita juga melihat bahwa siapa pendiri partai. Nah, kebetulan Partai Umat kan didirikan oleh Pak Amin Rais, tokoh reformasi 98, kemudian beliau juga sudah pernah mendirikan dan membesarkan PAN, Partai Amanat Nasional, kemudian sekarang mendirikan Partai Umat, tetap dengan semangat dan idealisme yang dulu beliau punya. Oh, semangat dan idealismenya masih direformasi masih gitu direformasi, betul. Jadi secara idenya saya pilihnya seperti itu, ya kan? Terus yang kedua, kenapa secara teknis kebetulan beberapa teman saya sudah duluan join di Partai Umat. Kemudian pada saat pembentukan organisasi di pusat, di DPP, ada kebutuhan untuk ekspertis di bidang-bidang tertentu. Kebetulan di bidang IT masih butuh beberapa orang pengurus DPP. Nah, kebetulan teman saya tahu potensi saya di bidang IT, pengalaman segala macam, akhirnya ditawarkan untuk join. Setelah melalui proses silaturahmi, kemudian kita diskusi, menyamakan visi, alhamdulillah bisa ditindaklanjuti lebih lanjut, sehingga akhirnya saya join dengan Partai Umat. Jadi Bapak joinnya itu awalnya bukan langsung sebagai calon anggota legislatif nih Pak ya? Bukan, ya. Sebagai IT dulu Pak ya? IT. Karena di invite oleh teman Bapak gitu ya. Nah, setelah satu visi satu misi nih Pak dengan teman-teman lainnya baru join maju ke tahap jadi caleg. Mohon maaf nih Pak, saya mau tanya. Kalau visi dan misi dari Partai Umat sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau Partai Umat memposisikan dirinya kan sebagai partai yang berbasis agama Islam. Betul. Ya kan? Artinya aktivitas, prinsip-prinsip, kemudian menjalankan organisasi, cita-citanya juga adalah cita-cita yang berbasiskan kepada prinsip-prinsip Islam. Betul. Yang bisa dikembangkan kepada semua masyarakat, artinya rahmatan lil alamin, ya kan? Rahmatan lil alamin. Jadi artinya bukan hanya yang namanya kebaikan di dalam agama itu kan bisa buat siapa saja, ya kan? Nah, jadi itu prinsip yang pertama. Terus kalau yang kedua adalah Partai Umat memang ingin melakukan semacam
upaya-upaya untuk perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan sosial politik dan bernegara di Indonesia. Ya. Mulai dari sistem demokrasi yang masih banyak kelemahan-kelemahan, kemudian hal-hal yang terkait dengan konstitusi, kemudian yang terkait dengan aspek kebangsaan, kenegaraan, kemudian juga yang terkait dengan integritas sebagai anak bangsa. Itu Partai Umat melihat bahwa banyak celah-celah yang masih harus diperbaiki, gitu kan. Mungkin kalau bisa dibilang semacam reformasi kedua, mungkin arahnya ke sana. Gitu Arahnya kan. ke reformasi. Tapi mungkin bentuk yang berbeda. Ini lebih kepada substansi yang perlu direformasi. Perbaikan-perbaikan dari reformasi. Dan terkait dengan untuk umat Islam sendiri juga masih banyak hal-hal yang kita harus dorong juga, gitu kan. Termasuk juga bagaimana sebanyak mungkin juga orang-orang yang punya kemampuan, kompetensi, kemudian bisa berkontribusi bagi negara dan dia beragama Islam, selama ini hanya untuk lingkungan kecil, kenapa nggak maju ke lingkungan yang lebih besar, gitu kan? Jadi Partai Umat mengajak, ayolah teman-teman, sahabat-sahabat yang punya potensi, kebetulan beragama Islam, kemudian juga mungkin secara Muslim juga punya akidah yang bagus, ya kan? Supaya nanti ketika maju di DPR jadi dewan, integritasnya tetap lurus, gitu kan? Terjaga. Jadi karena berbasis dalam prinsip agama yang dianut, gitu kan? Jadi ruang lingkupnya juga kalau tadinya hanya masyarakat mungkin kecil atau komunitas-komunitas kecil, ini biar bisa diimplementasikan untuk skala yang lebih besar kali gitu Pak ya. Ini kan tadi kan Bapak bilang kan secara ini secara keagamaan di agama Muslim nih Pak ya, di umat Islam. Nah berarti tapi bukan berarti Bapak ini dan Partai Umat ini hanya menaungi satu agama aja dong Pak. Secara kan kalau di Indonesia ini kan banyak agama-agama lain yang harus dinaungi nih Pak ya. Nah, kalau untuk seperti itu gimana nih Pak nantinya akan dinaunginya untuk agama-agama yang lainnya yang ada di Indonesia? Ya, sebetulnya tidak ada hal yang berbeda secara ekstrim ya dalam pelaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa Partai Umat tetap berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, ya kan? Kemudian juga tetap menghormati dan melaksanakan norma-norma kehidupan beragama, menghormati toleransi, menghormati kehidupan yang beragama yang saling menghargai, bisa mengembangkan kegiatan beribadah satu sama lain, ya kan? Jadi artinya tidak ada kekhawatiran bahwa kita tidak bisa menjalankan program buat yang non-Muslim. Karena kan secara tugas kenegaraan bahwa tugas di legislatif itu adalah mencakup kepada semua masyarakat. Gitu. Jadi artinya yang kita perjuangkan mungkin kita secara background punya background dari prinsip-prinsip yang beragama Islam, tapi di dalam pelaksanaannya itu kan adalah kepentingan negara. Implementasinya tetap ke negara gitu ya. Jadi tetap berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pak ya. Betul. Jadi Partai Umat pun punya punya wilayah aktivitas itu dari Aceh sampai Papua. Di Papua pun ada DPD-nya Partai Umat, sebagian non-Muslim dan mereka juga aktif. Bahkan juga ada caleg dari Partai Umat yang non-Muslim. Jadi tetap menaungi Sabang sampai Merauke Pak. Jadi nggak usah takut lah ya, benar-benar tadi Bapak bilang mungkin nafasnya lebih ke Islami, tapi tetap menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasarnya nih Pak ya. Nah, kalau untuk Bapak sendiri nih sebagai calon anggota legislatif, kalau untuk program-programnya nih yang akan Bapak jalankan itu apa aja nih Pak? Ya, kalau program itu bisa kita jalankan karena kita punya kompetensi ya kan. Betul. Nah jadi saya juga berlatar belakang itu, artinya saya punya 4 program utama. Pertama di bidang pendidikan yang kreatif, kemudian yang kedua bidang olahraga, olahraga yang tadi pertama olahraga untuk kesehatan, hobi dan prestasi. Yang ketiga untuk bidang pariwisata karena saya punya pengalaman pengembangan pariwisata nasional di Indonesia untuk UMKM sampai ke level usaha menengah.
Kemudian yang terakhir adalah untuk pengembangan di bidang UMKM itu sendiri. Jadi empat program utama dari Ya. Bapak nih, Pak nih ya. Betul, pendidikan, olahraga, pariwisata, dan UMKM. Tadi Bapak bilang pendidikan kreatif. Ya, Nah, betul. pendidikan kreatif itu seperti apa sih, Pak? Nah, itu bisa dilihat baik di pendidikan yang sifatnya formal maupun yang informal, ya kan? Jadi pendidikan yang kreatif itu bisa memberikan suasana belajar yang enjoy bagi siswa, bagi pelajar, kemudian bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara-cara yang lebih fun. Betul. Jadi artinya guru memang dilengkapi dengan skill mengajar yang standar, ya kan? Tapi guru juga boleh mengembangkan cara penyampaian yang lebih menarik. Gitu. Dia bisa menambahkan metode-metode tambahan. Misalnya murid menghafal lebih mudah, gitu kan? Bisa nggak dibayangin kalau misalnya seorang murid bisa menghafal satu bab pelajaran yang terdiri dari 12 halaman, dia bisa hafal 100% setiap kata tanpa salah. Nah, itu gimana tuh caranya? Mungkin saya sendiri belum tahu nih Pak gimana caranya nih Pak. Itu ada caranya. Ilmunya disebut dengan mind mapping. Jadi memappingkan memori yang ada di buku masuk ke dalam otak dengan cara metode mind mapping. Ya. Jadi itu metode yang mengkombinasikan antara kemampuan visual, kemampuan auditorial, dan kemampuan fisiologis. Gitu, ya kan? Artinya guru-guru harus punya keterampilan mengajar tambahan supaya dia bisa mengajar lebih baik, gitu kan? Siswa juga begitu, harus punya kemampuan belajar yang lebih kreatif dibandingkan dengan yang sudah diberikan di sekolah. Jadi pelajaran-pelajaran sulit akhirnya bisa dipahami dengan mudah, gitu. Walaupun untuk melakukan itu juga nggak mudah, tetap harus belajar. Tapi ada jaminan kemudahan setelah mereka menguasai itu, ya kan? Kemudian juga pengembangan bakat, gitu. Jadi artinya kreatif itu juga termasuk bagaimana guru bisa mengembangkan bakat-bakat siswa secara lebih spesifik, dan kalau bisa lebih cepat itu lebih bagus. Misalnya gini, di SMP siswa mengalami situasi belajar 10 mata pelajaran. Kemudian 4 mata pelajaran dia kesulitan, ya kan? 6 dia bisa bagus, 4 dia nggak bisa bagus, sampai 6 semester misalnya kan. Di SMA harusnya dia nggak ketemu lagi nih sama yang 4 ini, karena dia harusnya udah dispesialisasikan, gitu. Karena kalau dia ketemu 4 yang tadi dia mengalami kesulitan, akhirnya dia nggak bisa memperkuat apa yang menjadi kelebihannya dia. Jadi harusnya di level SMA kelas 1 dia sudah spesifik menjurus kepada bakat, kemampuan, minat yang dia miliki, gitu. Jadi artinya kan 4 ini dia nggak ketemu lagi, dia kuatin yang 6 lainnya, kemudian mungkin tambah dengan 2 yang baru, gitu kan. Jadi akhirnya siswa pun nggak akan stres tuh di sekolah, gitu kan. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada siswa yang SMP selama 6 semester problem dengan matematika dan sains misalnya, yang secara umum dihadapi, gitu kan. SMA kelas 1 ketemu lagi, 4 semester dia masih suffer dengan kondisi itu. Baru di semester 5 dia mulai lepas dari pelajaran itu, gitu kan. Nah, termasuk juga nanti di universitas, ya kan. Orang masuk ke kedokteran masih ketemu matematik juga. Ya kan. Masuk jurusan psikologi masih ketemu matematik juga. Karena yang umum kan matematika itu kan bisa dibilang umum lah ya di kita ya. Kan? Padahal porsinya sedikit, gitu kan. Tapi buat mahasiswa 1 SKS Math di semester 1 kuliah itu beban psikologisnya bisa 10 SKS. Mungkin dianya juga mungkin jadi stres atau gimana kali Pak ya. Berarti nantinya itu dari guru pun bisa lebih eksplorasi kali ya, dengan mungkin guru punya metode tersendiri gitu Pak ya, untuk sekarang kan masih berdasarkan kurikulum kali Pak ya. Nanti tetap kurikulum itu adalah panduan semua kan, sama seperti negara kita punya GBHN lah ya. Jadi kurikulum itu tetap ada, tapi kurikulum itu juga kurikulum juga harus dirubah. Maksud yang tadi, misalnya kurikulum yang SMA masih siswa atau pelajar yang SMP masuk SMA masih ketemu pelajaran yang umum-umum, masih belum spesifik. Sementara dia mungkin ada kesulitan dengan beberapa pelajaran khusus, ya kan, gitu. Jadi kurikulumnya juga tetap harus diperbaiki, disesuaikan lagi, kemudian kemampuan guru juga harus ditingkatkan dalam konteks yang lebih kreatif, gitu. Kalau kayak gitu termasuk reformasi pendidikan nggak sih Pak? Ya, kalau saya bilangnya sih perubahan pendidikan, ya, memajukan perubahan pendidikan, seperti visi misinya Pak
Amin dan Pak Anies dan Pak Caimin ya kan, kan misinya adalah perubahan. Gitu. Jadi memang banyak yang perlu dirubah gitu. Nah, satu lagi nih Pak tadi Ya. yang menurut saya sangat menarik nih dari Bapak nih. UMKM nih Pak. Ya, ya. UMKM untuk sekarang itu kan mungkin ruang lingkupnya masih kecil, ya kan? Betul. Masih kecil. Nah, kalau menurut Bapak dari UMKM itu bisa nggak sih Pak UMKM di mungkin di skala yang mungkin sekarang skala rumahan atau betul. tapi dia punya bakat atau punya potensi untuk besar, untuk mungkin bisa go internasional Betul, gitu Pak betul. dari UMKM itu. Gimana nih Pak caranya biar UMKM? Saya kan pelaku UMKM nih. Betul. UMKM-nya kebetulan saya masih mikro, belum yang menengah ya. Jadi gini, kalau UMKM pasti umumnya masalah yang ada di UMKM adalah masalah finansial. Betul. Satu. Yang kedua adalah masalah marketing. Kemudian yang ketiga adalah masalah distribusi. Gitu. Ya. Kalau masalah finansial berarti UMKM memang perlu bantuan permodalan. Betul. Ya. Bantuan permodalan itu bisa berarti bahwa dia dapat bantuan pinjaman yang memudahkan dia untuk bisa menambah modal operasional, tapi jangan mengadakan pinjol ya. Oh iya. Jadi artinya pemerintah juga harus menyediakan pinjaman-pinjaman yang sebetulnya nggak perlu jaminan tuh kalau UMKM. Nggak perlu jaminan. Nah menarik tuh Pak, nggak perlu jaminan untuk sekarang kan malah untuk pinjaman sendiri nih Pak ya, harus pakai jaminan Kak. Mungkin yang makanya orang-orang itu pada lari kayak tadi Bapak bilang jangan sampai ke pinjol gitu kan. Pinjol itu kan nggak pakai jaminan Pak. Betul. Tapi malah jadi teror. Betul nggak sih Pak? Iya. Kan? Jadi karena mungkin sebagai masyarakat juga frustasi minjam ke bank atau ke leasing yang persyaratannya demikian banyak, jaminan demikian besar, kemudian akhirnya terjebaklah dengan pinjaman online yang mudah untuk mendapatkan tapi susah mengembalikan. Nah, itu dia. Ini harus dijembatani oleh pemerintah gimana UMKM bisa dapat mudah minjam, mudah juga mengembalikan. Artinya pengembaliannya bisa panjang, atau kalau misalnya nggak mampu mengembalikan juga tidak ada penalti. Karena kalau UMKM di penalti ya tutup usahanya. Ya kan? Kalau misalkan nggak ada penalti gitu nanti mengembalikan uangnya gimana? Jadi gini, pemerintah juga harus punya semacam seperti CSR perusahaan. Kan? Jadi artinya bahwa kalau masyarakat dibantu ya jangan harap untung balik gitu kan. Gitu. Jangan bilang, pemerintah juga nggak bilang lah kalau kita bantu nanti kita nggak balik modal, ya jangan begitulah ya kan. Tetap harus ada di level tertentu bahwa bantuan itu adalah bantuan hibah gitu. Kalau kembali itu bagus, diberikan apresiasi, ditambah pinjamannya atau misalnya dibantu lebih banyak lagi. Kalau nggak kembali, ya udah biarin gitu kan, nggak usah dipaksa untuk mengembalikan pinjaman gitu. Karena kalau dikejar mengembalikan pinjaman, mungkin pinjaman cuma 2 juta atau 10 juta, tapi si UMKM stres gitu kan. Stres akhirnya usahanya juga nggak jalan dengan baik. Jadi pikirannya juga pecah juga nih Pak, gimana dia ngembangin usahanya dengan gimana cara dia mengembalikan pinjamannya gitu. Mungkin kalau dengan yang tadi Bapak bilang kan bisa lebih mudah, lebih. Jadi si UMKM ini fokus banget nih untuk mengembangkan usaha-usahanya, tapi dia tetap harus bertanggung jawab nih Pak ya, bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia pinjam, mungkin seperti itu kali Pak ya. Nah itu nanti perlu struktur aja sebetulnya sih, struktur di mana ada pihak-pihak yang bisa mengawasi, mengontrol, melaporkan dan segala macam gitu kan. Gitu. Kalau untuk yang tadi ini Pak kan kalau UMKM itu mungkin untuk sekarang udah ada BLT kali Pak ya, bantuan langsung tunai untuk UMKM. Nah, tapi kan emang kalau untuk BLT itu mungkin sangat-sangat terbatas ya Pak ya. Nah, kalau itu menurut Bapak nih, gimana caranya nih biar BLT itu, atau BLT harus diperluas lagi kah? Atau nanti tadi dengan yang Bapak bilang dengan pinjaman lunak aja itu udah cukup? Ya, BLT mungkin pertanyaannya adalah apakah BLT itu one time atau continue? Itu dia. Kalau one time mungkin orang hanya bisa ngilangin sesak napas. Iya. Gitu kan. Nggak bisa napas panjang. Tapi nanti sakit lagi. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada bentuknya BLT, ya BLT yang berkesinambungan. Jangan BLT yang muncul hanya 5 tahun sekali loh. Iya. Pas mau pemilu misalnya. Biasanya begitu sih mungkin. Terus yang kedua adalah sebetulnya bisa dibentuk semacam koperasi yang lebih simpel,
saya sebutnya sih koperasi digital. Koperasi digital. Koperasi digital. Oh, baru lagi Nah, baru lagi tuh koperasi digital kayaknya. ini begini. Jadi pemerintah ataupun misalnya lembaga kementerian di bidang ekonomi membuat sebuah lembaga, kemudian ada di situ ada koperasinya, koperasi digital. Semua masyarakat yang punya usaha bisa menjadi anggota di dalam buka toko di dalam koperasi itu. Oh, Ya kan? Nah, di dalam koperasi digital itu kombinasi antara konsep marketplace dengan konsep koperasi. Jadi artinya di akhir tahun setiap anggota masyarakat yang mendaftar berjualan di situ sebagai pedagang, dia juga dapat SHU, sisa hasil usaha keseluruhan dibagi-bagi. Jadi gitu kan. selain dia dagangin juga, dia bisa dapat SHU-nya juga Betul. gitu. Jadi dia tercatat sebagai anggota koperasi yang punya saham, ya kan? Tapi ini digital. Kenapa digital? Karena ruang lingkupnya nggak terbatas. Iya. Kemudian pengelola nggak harus punya gudang kan gitu. Jadi seperti marketplace lah. Jadi setiap anggota nanti kan tinggal daftarin produknya di dalam sistem. Tapi sistem ini berbasis koperasi. Tapi teknologinya, model bisnisnya adalah marketplace gitu. Nah, kalau bicara marketplace ini nih Pak, Ya. kan sekarang marketplace sudah banyak nih Pak Ya. di Indonesia, dan kalau ada UMKM baru yang mau masuk marketplace yang udah familiar gitu ya, Ya, di ya, betul. masyarakat, Ya. itu kan seperti masuk ke sebuah hutan ya kan, Ya, yang mungkin rimbun banget gitu Betul. kan, sampai cahaya matahari itu aja mungkin nggak masuk, mungkin ibaratnya kayak Ya. gitu Pak ya. Nah itu punya kiat-kiat gitu Pak untuk UMKM yang baru Ya, masuk ya. biar bisa survive di marketplace gitu. Ya, jadi gini, makanya bentuknya harus koperasi. Oh, harus di koperasi. Kalau kita masih sebagai pedagang masuk ke dalam sebagai mitra, ya kan, akhirnya kita akan ikut apa tren bisnis atau keputusan bisnis yang dibuat oleh si pemilik aplikasi, pemilik marketplace. Contohnya aja ya kan, salah satu misalnya ojek online, Ya. ya, yang dulu mungkin punya baik mobil maupun motor ya kan, yang awalnya misalnya bisa dapat potongan untuk pemilik aplikasi cuma 5%. Betul. Sekarang udah naik jadi 20%. 20% Ya sekarang. kan? Gitu. Kemudian dulu gampang dapat bonus, sekarang susah dapat bonus. Susah. Gitu kan? Artinya kalau hanya berbasis model bisnisnya adalah marketplace, yang namanya pemilik marketplace kan orang bisnis. Ya. Mau nggak mau dia harus ngejar gimana sebanyak mungkin, lama-lama makin lama untungnya makin besar. Profit lah Pak. Profit. Tapi kalau dia berbasis koperasi, ini adalah kepentingan bersama. Gitu. Sistemnya adalah sistem marketplace, tapi prinsipnya adalah koperasi. Azasnya azas kebersamaan. Gitu. Dan dinaungi koperasinya itu oleh pemerintah mungkin Iya, Pak ya. betul. Pemerintah atau Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perekonomian dan segala macam, nanti tetap dinaungi oleh pemerintah. Nah, ini memang nggak mudah karena pemerintah juga harus berani membuat sebuah keputusan kebijakan, karena mungkin akan banyak pengusaha-pengusaha UMKM yang tadinya aktif di beberapa marketplace, Betul, nanti akan lebih aktif di koperasi itu koperasi ya. ini. Tapi kalau kepentingannya nasional, kenapa enggak? Nah, Gitu kan? mungkin dengan buat marketplace baru kali Iya, Pak ya, yang betul. bisa bersaing dengan marketplace yang udah ada ini ya. Ya. Dan sebetulnya pemerintah itu bisa juga sih. Mereka tinggal janjian aja kok sama para pemilik marketplace itu yang gede-gede, unicorn itu. Yuk kita sekarang kondisi bangsa seperti ini, masyarakat seperti ini, usaha UMKM seperti ini, kemudian ekonomi seperti ini. Kita solusinya begini, kita akan bikin koperasi digital, ya kan? Kemudian apakah ini akan menjadi pesaing buat si biru, si hijau, si merah gitu Iya. kan? Ngobrol aja gitu kan? Ya udah bikin aja kesepakatan, aturan yang bisa memberikan manfaat buat bersama, nggak saling bersaing gitu kan? Iya. Jadi intinya biar sama-sama saling menguntungkan Iya, ya Pak ya. betul. Mungkin dari marketplace tersebut juga kan nggak mungkin dia mau menurunkan keuntungannya kan, mungkin begitu, tapi kan mereka masih punya kayak tadi bilang mungkin dana-dana CSR Iya, itu kan yang betul. bisa membangun lagi nih koperasi digital Iya. tersebut mungkin Pak ya. Betul. Dan pemerintah juga bisa melibatkan perusahaan-perusahaan besar, BUMN ya kan, supaya bisa memberikan bantuan finansial ya, menjadi sponsor, menjadi donatur, menjadi inkubator ya kan, buat UMKM ini gitu kan. Ya, jadi salah satu yang lain selain koperasi digital juga adalah sebanyak mungkin juga pemerintah harus mendorong pengembangan inkubator untuk memberikan pengembangan buat UMKM yang berbasis digital juga. Itu Gitu, iya. ya kan? Jadi Karena program inkubasi harus banyak, luas gitu.
Memang pemerintah pada 2 tahun yang lalu sudah pernah mencanangkan akan membentuk 5 juta masyarakat digital Indonesia. Gitu 5 kan. juta masyarakat digital Indonesia. Sebagian itu ada UMKM, ya kan. Nah, tapi itu memang harus dilihat lagi apakah berjalan atau tidak, gitu kan. Berjalan atau tidak. Nah, kalau bicara digital itu kan mungkin untuk sekarang erat ikatannya dengan anak muda nih Pak nih. Betul, betul. Anak muda sekarang kan. Tapi anak tua juga digital sih. Mungkin kan kalau orang tua kan digitalisasi itu juga kan mungkin masih banyak yang belum maaf kata belum melek digital gitu ya, lebih banyak ke anak muda nih Pak. Nah gimana sih Pak nih menurut Bapak nih gimana caranya anak muda bisa benar-benar memanfaatkan nih era digitalisasi yang sekarang? Ya pertama digital minded atau digital addict lah ya. Digital addict itu juga harus diarahkan ke hal yang lebih positif ya kan. Positif artinya tidak menimbulkan efek yang negatif baik secara personal maupun secara lingkungan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, digital itu juga harus produktif, artinya ada nilai ekonomi, ya kan, nilai ekonomi. Dia bikin apa? Karena sekarang kan sangat suka selfie ria, kemudian video apa segala macam, vlog. Nah, kalau itu misalnya diarahkan kepada yang lebih positif, bukan hanya sekedar untuk mencari followers atau misalnya memperbanyak followers ya kan. Bisa berbisnis juga mungkin Pak. Berbisnis atau bisa juga untuk mengkampanyekan satu hal yang perlu diketahui oleh banyak orang, termasuk juga teman-temannya sama anak muda gitu kan. Misalnya tentang satu keterampilan sains misalnya. Jadi kalau dia misalnya upload satu video, coba sekali videonya tentang sains yang simpel, yang menarik gitu kan. Kemudian dia share ke teman-temannya. Nah kan mungkin banyak teman-temannya yang sulit mengerti sains, tapi karena dia punya video tentang sains, itu menjadi edukasi, gitu kan. Jadi sebetulnya konten-kontennya pun harus dibuat lebih bermanfaat lah ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi buat masyarakat lebih luas. Termasuk juga ya teman-temannya dia sesama milenial. Gitu kan. Bisa jadi amal jariah juga mungkin tuh Pak ya. Karena ilmu kan amal jariah kan. Terus yang ketiga adalah memang digitalisasi itu harus selalu dikembangkan. Mungkin dari kreatif itu tahap lebih lanjutnya adalah inovatif ya kan. Nah kalau inovatif nanti masuk ke level yang lebih tinggi adalah ada istilah yang disebut dengan innovation sprint. Jadi bagaimana berinovasi dengan secepat-cepatnya gitu. Nah anak muda tetap harus ngikutin perkembangan digital ya. Kemudian apa yang lebih tren segala macam. Misalnya setahun terakhir mungkin ChatGPT masih tren. AI masih berkembang. AI mungkin baru ngetren ya kan. Nah, sekarang gimana AI ini bisa menjadi AI yang bermanfaat gitu kan. Mungkin kedepannya ada super AI misalnya kan. Ada apa lagi gitu kan. Jadi tetap update juga sih kemampuan dan skillnya. Gitu. Kayak yang saya pernah tahu nih Pak ya ada satu anak muda yang rajin selfie ya kan. Nah itu kan dari hasil selfie-nya itu aja kan sekarang udah bisa jadi pendapatan dan besar hitungannya Pak ya, besar angkanya ya kan. Mungkin itu salah satu caranya juga Pak ya dengan memanfaatkan digital gitu kan. Betul. Itu manfaat realnya ya kan. Tapi kita juga harus harus hati-hati juga kalau misalnya pelajar SMP, pelajar SMA yang mahir dengan sosmed ya. Kemudian akhirnya cari uang di sosmed, ya kan, bukannya sekolah. Nah, itu dia. Jadi pendidikannya ditinggalin. Ya, jadi harusnya yang namanya pelajar kan tugasnya sekolah. Nah, belajar dulu belajar lah ya kan. Gimana pun ijazah itu di Indonesia saat ini masih penting. Pendidikan formal itu masih yang utama kan. Gitu. Jadi kalau dia bisa mengkomunikasikan dan membuat itu balance, ya itu lebih bagus ya kan. Prestasi sekolah akademiknya bagus, sosmednya dia juga keren gitu kan. Gitu. Ya mungkin selain dia bisa dapat pendidikan, bisa mendapat penghasilan juga gitu Pak ya. Nah itu mungkin jangka panjang akan lebih bagus juga buat dia menjadi misalnya nanti mahasiswa mandiri ya kan. Mungkin sebagian mahasiswa mengandalkan support dari orang tua. Nah dia mungkin kalau udah bisa cari uang nih dari SMP SMA, kuliah nanti ke luar negeri udah biasa sendiri. Ya kan? Jadi
ya ditabung lah gitu kan. Gitu. Dan mungkin nantinya juga ke depannya udah nggak, ibarat kasarnya udah nggak nyusahin orang tuanya Betul, lagi ya. betul. Mungkin malah dia bisa sambil sekolah sambil membantu keluarganya Betul. Nah juga. itu dia, setuju banget. Nah, kalau tadi kan secara digitalisasi itu kan nggak semuanya itu positif Pak ya. Ya, Pasti banyak juga efek-efek negatifnya ya kan dari digital. Nah, kalau menurut Bapak nih untuk kita orang yang masih muda nih gimana sih Pak cara menghindari lah kasarnya lah efek negatif dari digitalisasi itu? ya sebetulnya gampang sih, ada prinsip apa ya? Prinsip yang paling sederhana gini. Kita akan menemukan apa yang kita cari, Betul. ya kan? Nyari apa di internet, ketemu tuh apa yang dicari, ya kan? Jadi akhirnya tergantung apa yang dicari. Nah, jadi jelasnya sih gini, ya kita harus punya arah lah dalam menggunakan internet atau bermain digital, harus punya arah, harus punya tujuan, ya kan? Tujuannya cari apa? Apakah cari ilmu, cari uang, kemudian atau cari pergaulan, atau cari hiburan gitu kan? Atau menjadi nggak bener juga bisa gitu kan? Jadi 5 hal itu apa dulu yang dicari? Ya, apa yang dicari pasti ketemu. Kita akan menemukan apa yang kita cari gitu kan. Misalnya kita ke negara-negara Arab nih gitu kan, cari pub minuman keras di sana ada aja kalau kita yang nyari. Ya kan gitu. Atau kita ke negara yang mungkin mayoritas non muslim, apakah ada musola di sana, masjid di sana? Kalau kita cari ada aja. Gitu kan. Jadi carilah apa yang Anda mau, yang jadi tujuannya apa dulu gitu kan. Jadi kita emang akan menemukan apa yang Kita jadi cari. tujuannya nih Betul, Pak ya. betul. Kalau misalkan ini nih Pak, nanti misalkan mudah-mudahan nih Bapak berhasil nih Pak ya. Amin. Duduk nih Pak di Senayan lah kasarnya, kalau kita kan sekarang di Senayan. Kalau untuk langkah pertamanya nih Pak, Langkah apa yang pertama, akan Bapak lakukan? saya masih membayangkan Senayan kayak apa gitu kan. Saya juga belum pernah masuk soalnya Pak. Iya. Kalau langkah pertama itu kan adalah ya kita kembali mengingat apa yang dulu kita kampanyekan. Ya kan? Pertama pasti kita kembali dulu ke niat kita, kemudian apa yang pernah kita sampaikan secara lisan maupun tertulis ya kan. Itu kan adalah janji atau komitmen kepada masyarakat. Betul. Nah itu harus kita kembali ke situ untuk mengingat kembali untuk bisa direalisasikan. Kan? Terus yang kedua adalah gimana supaya kita tetap konsisten nih gitu kan. Jangan sampai hanya sebulan pertama masih ingat apa janjinya kan. Sebulan berikutnya udah jadi janji-janji palsu gitu kan. Gitu. Soalnya untuk sekarang kan banyak istilah janji partai nih Pak. Betul, nah betul, kita aja nih yang tongkrong-tongkrongan gitu nih. Iya, benar. Kalau misalkan orang yang udah sering bohongnya itu dibilangnya janji partai kan begitu Pak. Seolah partai suka apa gitu ya. Iya, kebanyakan berjanji lah kasarnya kan begitu ya kan Pak. Mungkin kalau untuk Bapak nih mungkin nggak bakal kayak gitu mungkin Pak. Insya Allah. Karena saya dengan tim sukses juga selalu ngomong gini bahwa kita ngomong di sini kenalan bukan untuk jangka pendek, bukan untuk hari pencoblosan aja. Kita kenalan untuk silaturahmi jangka panjang, minimal 5 tahun, insya Allah kalau nanti memang lolos gitu kan. Jadi jangka pendek ini langkah awal, jangka panjangnya itu adalah yang 5 tahun itu, ya kan. Lebih baik banyak yang kita kerjakan di jangka panjang daripada banyak di jangka pendek, saya itu putus hubungan. Jadi silaturahmi juga bisa terus terjaga Pak ya. Jadi makanya saya lebih sepakat dengan masyarakat untuk mengembangkan program-program yang binaan. Jadi misal masyarakat punya tempat pemancingan, gitu kan, bukan kita kasih uang, dah perbaikin gitu bukan kan. Beli ini ikannya gitu Pak ya. bukan hanya beli ikan. Tapi ini pemancingan bisa diapain? Misalnya dikembangin, dibuat gerbang yang bagus, kemudian dibuatkan sistem tiket, kemudian dipercantik gitu kan, dijadikan wisata edukasi, kemudian akhirnya bisa menjadi komersil, akhirnya warga bisa kerja gitu kan, yang pensiun pun bisa kerja, mau jaga tiket kek, mau jaga apa kolam kek gitu kan, atau bantu ikannya ketangkap di bawah kolam bisa juga, atau bantu ngiloin juga gitu mungkin gitu kan. Nah, saya dengan tim SES arahnya ke situ. Jadi kita lebih sepakat, lebih cocok dengan model-model pengembangan jangka panjang. Iya, gitu jadi kan. perbaikan yang berkesinambungan gitu Pak ya. Jadi kalau istilah dalam kampanye itu
money politik no, Mm-mm. collaboration yes. Oh, oke. Gitu Money loh. politik, no collaboration, Collaboration yes. yes, Ah. ya kan. Ya, Gitu kira-kira. bicara money politik mas, sekarang udah jadi rahasia umum soalnya Betul, Pak. betul. Ya, Mm-mm. Nah, kalau untuk masuk ke Senayan nih Pak, ya, untuk sekarang itu kan ada yang namanya threshold 4% nih ya, Pak. betul, betul. Nah, kalau dari Kayaknya Pak, tahu banyak nih. Iya, kalau dari Partai Umat gimana itu Pak caranya, upaya-upayanya biar iya, minimal kan harus lolos dulu threshold 4%-nya gitu betul. Pak. Jadi Partai Umat awal berdiri itu sudah pernah disurvei itu punya apa namanya tingkat parliamentary threshold itu 1%. Oh, Sementara kan yang dibutuhkan 4% nih. berarti masih Ya, cari 3% 3% lagi gitu. lagi. Nah, 3% itu sudah diupayakan selama 1 tahun terakhir. Ah, Kemudian caranya gimana? Caranya pertama adalah branding. branding. Branding itu gimana? Bukannya branding dari sisi promosi secara marketing ya kan? Tapi Partai Umat ini engage atau involved di isu-isu nasional yang seperti apa? Oh. Nah, salah satunya adalah kasus Rempang kemarin, perebutan lahan antara pengusaha sama masyarakat. Nah, satu-satunya ketua partai yang datang ke sana itu hanya Pak Amin Rais dengan ketua umum partai. Nginep di sana berapa hari, dialog dengan masyarakat, kemudian membuat statement-statement bahwa Partai Umat berpihak mendukung pengembalian lahannya masyarakat, gitu kan. Nah, wallahu alam apakah kemudian penggusuran itu ditunda atau dirubah, dimodifikasi segala macam itu. Apakah itu hasil dari kunjungan Pak Amin? Itu walau alam ya kan. Tapi setidaknya sikap dan positioningnya secara marketing jelas kayak begitu. Terus yang kedua apa? Pak Amin itu juga mencoba mengkonfirmasi sebetulnya isu-isu di IKN itu seperti apa, gitu kan. Kan banyak pihak yang mengatakan IKN project mercusuar, kemudian IKN belum saatnya, gitu kan. Tapi ada juga banyak pihak yang mengatakan bahwa IKN udah siap, 6 bulan lagi udah bisa, hotel udah beroperasi di sana, gedung-gedung pemerintah udah ada, gitu kan. Misalkan banyak yang nggak tahu tuh sebetulnya. Sebetulnya saya pernah ke IKN Oktober tahun lalu. Oh, Bapak Ya, udah sempat ke sana, saya belum. Penasaran pengen lihat. Nah, Pak Amin dengan beberapa orang DPP, termasuk dengan Ketua Umum, itu malah berkunjung ke IKN, melihat secara langsung IKN seperti apa, gitu kan. Akhirnya bisa menginformasikan ke masyarakat, dan akhirnya masyarakat jadi punya informasi yang lebih yang lebih objektif, artinya tidak menduga-duga, tapi juga tidak berseuzon gitu kan. Jadi fakta bukan Ya, opini gitu. jadi ada informasi dari pihak yang lain di luar pemerintah, di luar mungkin pengembang dan segala macam, di luar pengusaha, mungkin juga di luar tim PSN ya, Proyek Nasional Strategis PNS ya kan. Tapi ada pihak yang independen nih yang juga memberikan informasi gitu kan, lengkaplah informasinya gitu kan. Disertai dengan foto, video dan segala macam gitu. Kalau untuk di Tangerang Raya sendiri nih, termasuk Bapak nih, Ya. Seberapa percaya dirinya nih Bapak nih bisa Bapak dan teman-teman di Tangerang Raya bisa membantu Partai Umat biar bisa melenggang ke Senayan? Oke, saya lebih suka menggunakan kata optimis. Oh, optimis. Optimis daripada percaya diri. Kenapa? Karena setiap peluang kecil bisa menjadi besar. Betul. Ya kan, dikejar-kejar bisa jadi besar. Gitu kan. Kemudian yang kedua adalah Tangerang ini salah satu Tangerang Raya khususnya ya kan, adalah salah satu daerah terpadat dari beberapa provinsi lain yang juga punya daerah terpadat, gitu kan. Nah di Banten Tangerang Raya ini kan paling padat dari 3 dapil yang ada. Betul. Kebetulan Kabupaten Tangerang malah yang lebih padat lagi, lebih tinggi, banyak lagi pemilih ya kan. Karena ada 29 kecamatan, 29 betul. 29 lah ya kecamatan di kabupaten. Itu total DPT-nya pemilih itu 2,3 juta. Wah, dari luar biasa. Dari sekitar 4 juta pemilih di 3 kota median dan kabupaten. Di Tangerang Raya gitu. Ya, jadi secara jumlah itu besar, kemudian mayoritas kan di sini di Tangerang Raya juga masih Muslim. Betul. Ya kan, jadi artinya secara background sama dengan Partai Umat. Artinya kalau kita masuk dengan cara agamis tapi modern dan juga intelek gitu ya, kemudian bersahabat, keren juga lah harusnya cara-caranya ya kan, kreatif, harusnya masyarakat bisa nerima. Tapi bukan berarti mengesampingkan agama-agama yang lain kan Pak.
Kemudian kita juga lihat bahwa mungkin beberapa partai politik yang saat ini mungkin sedang dalam bergejolak lah istilahnya kan, bergejolak di tingkat atas. Mungkin di bawahnya juga sedang bimbang gitu kan. Jadi mungkin sebagian pemilih itu juga sedang memikirkan pilihan baru. Betul. Gitu. Kemudian sebagian masyarakat juga sedang pengen cari yang baru. Ya, kan? Pengen cari yang baru. Betul. Orang jajan aja cari yang baru. Iya. Nah, beli baju cari yang baru. Kenapa berpolitik nggak cari yang baru? Nggak mau yang sama-sama mulu gitu ya. Iya. Gitu kira-kira. Terakhir nih Pak. Ya. Closing statement Pak. Ya. Mungkin bisa ini Pak. Bagaimana mengapa masyarakat di sini harus membeli Bapak sebagai calon anggota legislatif biar mungkin bisa menang lah gitu. Ya. Umumnya yang menjadi guyonan di masyarakat adalah ini caleg amanah apa tidak. Nah, itu kan. Insya Allah itu yang saya perjuangkan dari awal sampai akhir. Kemudian saya berkarir di bidang politik ada untuk tujuan jangka panjang, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tapi adalah kepentingan seluas-luasnya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan kata lain kepada umat. Ya kan, umat di semua latar belakang dan semua agama, ya kan. Kemudian yang ketiga, saya itu orangnya orang lurus saja. Nggak mau belok-belok juga capek Pak. Nggak mau belok-belok. Jadi insya Allah dari pengalaman hidup, kemudian profil yang sudah dikenal oleh masyarakat di Kabupaten maupun Kota Madia Tangerang, alhamdulillah sih belum pernah cedera janji, kemudian punya masalah dengan kriminal atau mungkin isu-isu sosial budaya dan lainnya. Terus yang ketiga adalah mari kita memilih dengan lebih pintar. Pintar dalam artian pikirkan jangka panjangnya, gitu kan. Perubahan itu harus perubahan jangka panjang. Nggak ada perubahan yang jangka pendek. Ya, perubahan pasti butuh waktu, pasti jangka panjang. Kalau perubahannya jangka panjang, pasti benefitnya lebih besar. Betul. Gitu. Jadi saya mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan sosial politiknya kepada hal-hal yang tadi, ya, pada siapa yang lebih amanah, siapa yang bisa dipercaya, kemudian lihat juga background historinya, lihat cita-citanya juga, kemudian lihat semangatnya juga kan, kesehatannya juga lihat juga. Caleg kalau sehat bagus. Itu ya dia. Kalau misalkan caleg ya, kan kalau Bapak tadi masih suka olahraga, kan olahraganya masih kuat banget. Sepedahan 50 kilo, 100 kilo aja masih kuat. Berarti berjuangnya nanti insya Allah kuat juga. Nah, itu dia kan yang penting kan di situ, Pak. Ya, jadi nanti rapat dewan nggak ngantuk gitu loh. Nah, jangan ya. Sekarang kan banyak yang tidur di betul. Ya, kemudian yang terakhir adalah Partai Umat memang partai baru, tapi partai yang punya idealisme, punya komitmen untuk jangka panjang, untuk menegakkan kebenaran, kemudian juga menghapuskan hal-hal yang merugikan masyarakat yang mungkin pernah terjadi selama ini, gitu kan. Kemudian saya maju di Dapil 3 Banten, di Partai Umat urutannya nomor 7 untuk DPR RI. Perjuangannya berat karena banyak incumbent yang ada di Dapil 3 Banten. Bisa disebut juga banyak yang sebut juga Dapil neraka nih, Banten 3 gitu ya. Jadi kalau dilihat tokoh-tokoh yang ada di situ kan banyak tokoh nasional kan, tokoh nasional, pengusaha, artis, gitu kan. Tapi mau nggak mau kan kita harus berani bertarung. Iya, harus berjuang dulu. Jangan mundur sebelum bertarung. Ya. Bertarung aja dulu, ya kan. Siap. Kita bertarung, cari strategi, kemudian sesuaikan dengan kemampuan dan ya harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syariat agama, norma-norma sosial, budaya dan juga harusnya memperhatikan ketertiban gitu, ya kan. Oke deh. Kira-kira seperti itu. Ya. Makasih Pak ya waktunya untuk berbincang-bincang bersama Bencongan TV. Oke, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Safrul Hidayat Pak ya. Yang mungkin akan membawa energi baru nih dari Partai Umat nomor 7 calon legislatif dari DPR RI Banten Raya. Betul Pak ya seperti itu Pak ya? Banten 3 itu daerah pemikiran dari daerah pemilihan Tangerang Raya. Tangerang Raya itu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Ya, betul. Oke, demikianlah bincang-bincangnya dengan Bapak Safrul Hidayat. Saya Icang dari Bencongan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih banyak. Alhamdulillah. Makasih Pak.